Timur Tengah dan memenangkan saudaranya. Sudah banyak yang terima Yesus. Iran sudah lebih daripada 100.000 orang bertobat dalam waktu akhir-akhir ini. Ini luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Ini hari-hari yang menggetarkan saya. Jadi orang Kristen itu saya lebih banyak menderitanya. Tapi di tengah penderitaan itu ada kesenangan, ada kebahagiaan yang luar biasa. Sukacita surga itu nggak bisa dibayar dengan uang, dengan kekayaan, dengan mobil baru, rumah baru. Tidak. Justru harga dari iman itu adalah ada kesedihan. Kesedihan. Luar biasa ya. Sebelum saya khutbah, ada turunan Nabi. Turunan Nabi asli yang saya baptis beberapa hari yang lalu dengan ada 10 orang gitu. Jadi saya baptis itu karena YouTube ini luar biasa, Pak. Itu mengumpulkan banyak orang dan minta dibaptis. Hanya gara-gara khutbah pendeta Saifuddin Ibrahim. Bukannya. Ini luar biasa. Kecanggihan teknologi ini menjadi musuh utama agama-agama. Dan mereka akan beralih terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Ana urid ila akhi al-an ismuhu Yoel, gitu, dikasih nama Yoel oleh pendeta Timotius Arifin. Nama Arabnya Wa'el Abdullah. Takuddam ya akhi ilal amam. Tolong bantukan ini kamera, arahkan ke dia. Tuh deh, ada. Iya. Gara-gara corona. Iya, gara-gara corona kita karena. Kalau Oke, ulang lagi. Shalom. Ya kenalan dulu, nama kamu siapa gitu. Ismi Wa'il. Nama saya Wa'el من اليمني. dari Yaman. وأعيش هنا في إندونيسيا 5 سنوات. Saya sudah hidup di Indonesia ya 5 tahun. وأنا أحب إندونيسيا. Dan saya cinta dengan Indonesia. Yes. يمكنهم يريدون أن يعرفوا لماذا أنت إلى إندونيسيا وكيف؟ لأن في اليمن حرب والناس تتضارب هناك السلاح والقنابل. Saya bertanya kenapa kamu bisa ke Indonesia dan kamu cinta dengan Indonesia? Karena di Yaman itu perang dulu dan saya tidak cinta, tidak suka dengan keadaan seperti itu. وفي اليمن ديانة واحدة وهي الديانة الإسلامية. Di Yaman itu hanya satu agama Islam. الحرب القائمة في اليمن كلها ما بين المسلمين. Dan perang itu hanya antara sesama Muslim. وهناك فئتان، فئة في اليمين وفئة في اليسار. Di sana ada hanya dua kelompok, kelompok kiri dan kelompok kanan yang saling berperang maksudnya. والذي في اليمين يقول بسم الله الله أكبر ويضرب بسلاحه، والذي في اليسار أيضا يقول بسم الله الله أكبر ويضرب بسلاحه أيضا. Demikian, yang kanan itu membawa pedang dan dia mengatakan Allahu Akbar, Bismillah dan seterusnya. Dan demikian juga yang kiri. والذي يموت من اليمين يعتبر شهيدا، والذي يموت من اليسار أيضا يعتبر شهيدا. Yang bagian kanan mati di dalam keadaan syahid dan yang kiri mati dalam keadaan syahid. Mati sangit. Ada lebih gitu. Mati sangit itu saya bilang
baunya nggak enak. dia tanya kenapa bapak-bapak itu ketawa, semuanya ketawa gitu. Sahid pas angin. Gosok. Iya. Betul. ومنذ أن أتيت إلى إندونيسيا وجدت السلام والأمان في هذه البلد، إنها الجنة بالنسبة لي. Dan saya datang ke Indonesia, saya menemukan negeri yang aman dan damai. Damai apa? Baru saja itu terus Makassar kemarin, kamu sama ngomong. Damai apa aja gara-gara Imam Big. Imam Big itu memang Imam Jumbo. Ya, Pak. هذا حزننا كثيرا. أنا حزين جدا. Oh, saya sedih sekali karena ada bom Makassar. أتكلم عن دخولي في الديانة المسيحية. Nah, حسنا. أنا وجدت أن المسيح هم ناس متحابون، بينهم مودة وبينهم أخوة، ووجدت الحب فيهم والسلام والأمان أكثر من أي ديانة أخرى. Saya mulai membicarakan tentang kekristenan dan saya menemukan kekristenan itu adalah agama orang cara berpikir yang damai, sejahtera, tenang dan adem. ولهذا انتقلت للدين المسيحي وأحببت أن يعمدني أبي إلى أن تم ذلك. Begitulah akhirnya saya pindah dari agama Islam kepada Kristen karena kehidupan yang damai, dan saya terima kasih kepada Abi, maksudnya kepada saya, karena baru membaptis dia. Yes, أتحدث أيضا عن في اليمن لا يوجد الكتاب المقدس ولا يسمح ببيعه ولا بامتلاكه، لأنه يعتبر من المحرمات مثل المخدرات. من يقبض عليه يحكم عليه بالسجن. Saya cerita kalau di Yaman itu tidak ada orang Kristen, tidak ada Alkitab. Semua untuk membaca Alkitab itu diharamkan dan tidak disukai di sana. ويعلموننا في المدرسة أنه الكتاب المقدس محرف ومغير فيه ليس حقيقيا. Saya diajarkan di sekolah saya bahwa Alkitab itu sudah diganti dan sudah dipalsukan dan bukan kitab yang asli. ولكن عندما أهداني أبي للمرة الأولى الكتاب المقدس أنا سعيد بامتلاك الكتاب المقدس الآن. وجدت أن القرآن منسوخ من الكتاب المقدس، أكثر آياته مأخوذة من الكتاب المقدس، والكتاب المقدس أقدم من القرآن. Saya terima kasih sekali, saya bahagia karena saya dikasih oleh Abi sebuah kitab Alkitab. Saya baru kasih dia Alkitab bahasa Arab. Gitu. Jadi di peluknya terus. Saking senangnya dengan Alkitab yang saya kasih itu. Jadi tidak seperti yang diajarkan di sekolah. Gitu. Dan ini adalah Alkitab yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa Al-Quran itu diambil dari Alkitab. Gitu. Diambil dari Alkitab. Cuma apalagi kepanjangan sih kamu ngomong. Saya itu orang Indonesia, bukan orang Arab. Haleluya. Belajar bahasa Indonesia. Iya, tapi lumayan loh bahasa Indonesia. Ya, cuma kayak نفسي أنني شخص آخر بعد أن تعمدت. Saya mendapatkan secara pribadi sebuah pribadi yang baru karena saya menjadi orang Kristen ini. وأنا أقرأ الكتاب المقدس وأتطلع لقراءته كل يوم أكثر وأكثر. Akhirnya saya rajin membaca Alkitab itu setiap hari, sedikit demi sedikit. أتطلع إلى أن أتعلمه كاملا وأفهم ما يحتويه لكي أفهم الديانة المسيحية أكثر وأكثر وأعرف كيف أعبد ربي. Ya, saya sudah mulai mengenal apa yang diceritakan di dalam Alkitab itu dan memahami lebih banyak lagi tentang hati ketuhanan Yesus dan ajaran Kristen gitu.
شكرا لانه باللغه العربيه، لانه لو كان بالانجليزي كان Iya, saya terima kasih karena saya bisa di apa namanya bahasa Arabnya, karena maksudnya saya bisa terjemahin gitu. Jadi semacam onta ini bisa jangan kasih tahu onta gua apa, jangan ya. Jangan dikasih tahu ya, bahaya. Haleluya. Tuh kan dia nanya onta itu apa. Apa onta diketawain. Oke. Hola, syukron ya akhi, syahadataka qawiyah imamuna. Syukron jazilan. Dengan kesaksian Anda menguatkan iman kami. Ya, doakan saya untuk terus melakukan kegiatan agar ini adalah channel Timur Tengah dan memenangkan saudaranya. Dan sekarang negara-negara Timur Tengah itu sudah banyak yang terima Yesus. Iran sudah lebih daripada 100.000 orang bertobat dalam waktu akhir-akhir ini. Ini luar biasa. Negara-negara itu, maka khutbah saya ini saya mau bilang apa namanya, Yesus akan membebaskan bangsa-bangsa. Amen. Terutama bangsa Indonesia, ya bangsa Arab. Saudara-saudara, saya kesaksian sedikit dulu slide tadi, PowerPoint. Saya mungkin saya sudah kesaksian. Next, saya Bima sudah tahu semua. Terus saya punya anak Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Kalau Yesus tidak membebaskan saya tetap jadi teroris. Lebih daripada Habib Rizik itu. Nggak suka dengan gereja. SMP kelas 1 saya sudah lempar gereja GPDI di Kota Bima. Bocor semuanya. Makanya kalau saya ibadah di GPDI, saya uang yang paling besar yang saya persembahkan. Nggak mungkin saya tukar. Nebus utang. Nebus dosa. Nebus dosa apa? Saking benci dengan Kristen itu. Tetapi Yesus membebaskan hidup saya. Saya terbebas dari dosa, dari ketakutan, dan saya muncul adalah keberanian. Berani. Ya, untuk menyatakan kebenaran itu saya nggak takut. Nggak takut. Saya ngomong terus. Makin ditekan, ya makin ngomong. Karena cinta yang luar biasa Yesus Kristus. Bayangkan kalau saya jadi orang Kristen, itu kemurahan Tuhan. Nggak bisa saya bayar. Menjadi orang Kristen itu nggak masuk akal saya. Kok bisa-bisa jadi orang Kristen? Next. Saya mengajar di sebuah pesantren terbesar di Indonesia. Di Indramayu, 1.200 hektar, murid 11.000, karyawan 3.000, guru-guru 800 orang. Dan saya kepala humas di pesantren itu. Yang nggak masuk akal jadi orang Kristen. Begitu saya bertobat 2006, 4 Maret 2006, ya, saya tinggalkan semua. Saya tinggalkan 3 rumah, tanah-tanah yang sudah saya beli, saya tinggalkan rumah, mobil, saya punya 2 sopir, 2 orang sekretaris. Yang dicari dunia sudah cukup. Tetapi hati ini tetap tidak ada rasa cukup. Saya tidak bisa meminum air kehidupan. Dan air kehidupan itu adalah Injil Yesus Kristus. Itu yang membuat saya puas. Next. November 2005 saya didatangi The Gideons International, yayasan yang membagi Alkitab ke seluruh dunia. Ini ayah saya,
meninggal 5 tahun yang lalu. Saya panggil ayah Chinese Cirebon, di rumah dia saya terima Yesus Kristus. Yang di belakang ini saya wawancarai kemarin ini sisa hidup, sisa saksi hidup, tinggalnya di Alam Sutra sana. Mirip Ustadz, jenggotan. Saya nggak jenggotan. Jadi kepala humas waktu itu. Nggak masuk akal semuanya. Next. Pesantrennya itu asrama, dormitory untuk 11.000 murid. Next. Ya, terus itu lanjutan, istri lanjutan, bukan istri kedua. Kalau istri kedua kan ya pertama masih hidup. Istri saya yang pertama meninggal setelah dibaptis, terima Yesus 2008. Ini anak pertama, ini yang kedua. Yang pertama saya kasih nama Goldemer. Waktu kesini masih lagi hamil. Ya. Kenapa saya kasih nama Goldemer? Perdana Menteri Israel yang paling ditakuti seluruh Arab. Jadi Arab itu ketakutan dengan Perdana Menteri ini. Dia punya panglima mata satu, Moshe Dayan. Dia panggil panglima perangnya, sini kamu. Ini adalah bangsa pilihan, jangan sampai bangsa ini mati konyol. Karena bangsa-bangsa memusuhi Israel. Dengar baik-baik, kamu harus menyiapkan tentara terbaik. 1 Yahudi mati, 1.000 Arab harus mati. Siap mau, kata Moshe Dayan. 5 kali perang antara Yahudi dengan Arab, selalu Yahudi menang. Dikeroyok sama Arab ini. Tapi selalu Yahudi menang. Perang kemerdekaan Yahudi menang. Hanya 35.000 tentara melawan ratusan ribu tentara Arab, Mesir, Yordan, Syria. Perang Yom Kippur menang. Perang dataran tinggi Golan menang. Dan ada perang 6 hari, hanya 6 hari. Di bawah panglima mata satu. Perang, kemudian saudara-saudara, panglima Mesir dengan panglima Syria teleponan. Waktu itu belum ada video call. Masih pakai telepon kabel. Kalau ada tentara, kalau ada pesawat tempur terbang rendah, itu pesawat kiriman saya, kata Mesir. Padahal ini yang ngomong Yahudi. Ke Syria. Syria ngomong begitu juga ke Mesir. Ke Yordan sama. Padahal itu tentara pesawat tempur Yahudi. Akhirnya hari itu hanya 6 hari perang. Semua pesawat tempur Mesir hancur, Syria hancur, Yordan hancur. Hanya 6 hari di bawah pimpinan panglima mata satu. Kalau matanya 2, 3 hari. Itu sebabnya, mana tadi gambar? Saya kasih nama Goldemer. Untuk melawan kakak-kakaknya itu teroris Arab semua. Apalagi yang Arab ini, turunan Arab, tapi berisiknya kecil. Kita harus pakai strategi kemenangan di masa yang akan datang. Makanya Saifuddin Ibrahim tidak ribut masalah doktrin. Enggak. Itu pendeta-pendeta ribut masalah doktrin, saya tidak mau. Bagaimana memenangkan Indonesia bagi Kristus? Tidak ada keributan. Sudah ribut dari dulu masalah doktrin itu. Denominasi itu bikin susah, bikin berat jemaat gereja. Menangkan jiwa, udah. Tuhan Yesus akan datang kepada kita semua. Dan tidak tanya, doktrin kamu itu apa? Ya memang doktrin penting.
mau dibaptis pakai celupan, mungkin pakai senjata atau canon atau apa, nggak ada urusan, dipacik, disemprot, terserah. Masukkan peti aja. Ngeri juga ini. Ada peti. Tiba-tiba mati lah di muka saya. Haleluya. Tepuk tangan dulu. Ini yang luar biasa ini hamba Tuhan. Ini yang kedua, dan dia lagi hamil, mau lahir ketiga. Ini percepatan. Kakek, saya jalan-jalan dengan Golden Bear di mall itu, Pak, ini cucu ya. Dalam hatiku cucu kakek loh. Gimana anak? Haleluya. Terus. Nah ini ya, itu dengan abang yang terakhir, Muammar Gaddafi, kita jalan-jalan ke Bali. Terus next, ya saya menulis buku. Ada buku di mobil, nanti boleh dibeli, harga murah, dimurahin semua. Ya paling ya 50.000 lah satu buku. Tukar kertas dengan kertas. Bapak saya dapat satu lembar, Bapak dapat berlembar-lembar. Ya kan rugi saya. Ini semua untuk pelayanan, dan saudara tahu saya melayani banyak hal dan orang. Dan itu nggak pakai daun ini, bukan pakai daun di sebelah situ, bukan, pakai kertas semuanya. Next, dialog dengan Saddam Hussein, 40 macam kekacauan ajaran Habib Rizik yang tidak bisa dijawab oleh kiai manapun di Indonesia. Kalau ada kiai bisa jawab, saya masuk Islam lagi. Terus, ini dialog Kristen Islam Saifuddin Ibrahim. Sudah pernah nonton ini YouTube-nya. Jadi 150 Muslim tiap bulan masuk Kristen. Ya syukurlah. Dia takut sekali dengan buku ini. Ngeri katanya. Orang-orang Islam jangan baca buku ini. Ya, tapi ya tetap aja dibaca sama mereka. Ya dia iklankan. Tetap banyak yang baca. Terus ini buku Hai Anak-anakku Bertobatlah. Ini semua buku penginjilan. Jadi kalau nggak bisa menginjil, pakai buku ini. Kirim kepada keluargamu yang meninggalkan Yesus, kirim aja. Dia goyang sendiri kok. Next. Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. La yujad nabi min Arab. Kullun nabi min Bani Israel. Semua nabi dari Bani Israel. Tiba-tiba ada nabi. Nggak ada, kontak Arab banyak. Next. Ini istri saya juga menulis buku. Di mobil ada semua. Terus, next. Ya. Terus. Saudara, tahun kedua saya menginjil, banyak orang terima Yesus, dan saya menghitungnya ada 350 Muslim. Itu tahun kedua. Masuk Kristen, terima Yesus. Tahun ketiga, saya melihat suatu saat saya masuk penjara. Masa gara-gara masuk Kristen, masuk penjara? Tuhan yang benar saja. 10 tahun yang lalu saya mimpi itu. Benar. 2017, saya ditangkap. Oh, benar juga mimpi yang dulu itu ya. Memang saya nggak berani ceritakan kalau saya suatu saat masuk penjara. Sama siapapun saya nggak pernah cerita. Hanya mentor-mentor saya aja, saya cerita. Kok masuk penjara? Saya ditangkap. Istri lagi hamil. Saya ditangkap, istri lagi hamil. Langsung di BAP, malamnya saya didatangin. Saya tanya macam-macam, polisi nanya macam-macam, ya saya jawab macam-macam lah. Besok pagi jam 12, saya didatangi pejabat. Saya didatangi oleh pejabat, pokoknya cincai lah.
asal masuk Islam. Syahadat lagi, selesai urusan, nggak akan dilanjutkan. Waduh, rayuannya mau. Bahasa masih sama bahasa dengan saya. Orang sekampung saya. Saya bilang saya tidak bisa jadi orang Islam, saya hanya bisa jadi orang Kristen. Yesus hidup di dalam saya hidup di dalam Yesus. Belum puas dia rayu terus. Pengacara saya disuruh keluar, istri saya disuruh keluar, bahkan polisi-polisi yang BAP saya disuruh keluar. Dia datang dengan 2 orang ustaz. Dia merayu apa saja, bahkan kita naik haji. Dalam hati saya sudah naik haji ke Yerusalem. Ngapain naik haji ke daerah panas? Kira-kira begitu. Bahkan mau dibangunkan apa yang mau dapat kerja macam apa. Karena dia tahu kapasitas saya. Saya jadi ketua KPK juga bisa. Kalau otak saya, jangan bunuh anak buahnya 6 orang. Itu orangnya yang dibunuh, selesai urusan. Itu kalau saya. Ya kan? Jangan bunuh anak buahnya yang nggak salah. Dia itu yang digorok. Haleluya. Tepuk tangan untuk Yesus. Pakai cara imam besar. Pakai cara Pontius Pilatus. Putus. Udah selesai. Tenang. Paling 2 bulan ribut. Haleluya. Saya bisa jabat apa saja. Saya nggak pernah makan duit, paling makan nasi. Saya nggak pernah korupsi, nipu nggak ada. Saya jujur dalam hidup saya menjadi penginjil sampai hari ini. Dirayu lagi. Bahkan dia bisa, itu orang yang merayu saya, dia begini-begini kan tangannya. Saya juga bisa begini-begini. Aneh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara-saudara, saya masuk penjara. Karena saya tidak mengikuti keinginan orang itu. Dan pada malam hari itu, waduh, malam pertama, kedua, itu pertama kali masuk penjara itu ya, aduh, serem. Tetapi saya percaya Yesusku luar biasa. Umurnya itu napi itu ruang kecil diisi 12 orang, tidur kayak ikan pepes. Jadi mereka pada ngancam saya, ini YouTube kamu ya? Dengan suara kayak begitu, ngeles juga saya. Iya. Dia mulai mengancam saya, ini napi-napi ini. Saya sudah hitung kekuatan saya. Ya biasa mental Pak Amos begitu. 12 orang ini, siapa yang paling lemah itu yang saya matiin. Kalau dia keroyok, sama-sama mati lah. Itu Pak Amos. Tapi ada juga mental kayak begitu. Waktu awal-awal saya masuk penjara itu, masuk Kristen itu, saya menginjil orang itu berantem terus. Bukan berantem ngomong. Jadi orang nolak nih, terima Yesus nih, pegang kerah bajunya, kirim tangan saya. Itu banyak bertobat gara-gara saya pukul itu.
Ya sampai sekarang banyak jadi anak rohani saya, Pak. Terima kasih karena Bapak pukul saya. Kalau nggak dipukul nggak bertobat, Pak. Itu dulu. Tapi sekarang nggak boleh lagi, pakai strategi. Nah, dari situ ada satu orang yang sakit. Sakit. Mereka kalau lagi sholat itu berjemaah. Saya sendirian duduk di pojok, nggak boleh ngomong. Diam. Karena mereka lagi sholat, menghormati Tuhannya. Wah, selesai sholat, ada satu yang sakit. Dicuekin sama mereka. Duh, sama-sama jemaat kok dicuekin. Saya dekatin. Sakit apa? Langsung saya berubah jadi dokter. Diagnosa. Panas. Boleh nggak saya doakan? Boleh. Dalam nama Yesus sembuh. Baru kali itu saya doa orang langsung sembuh. Banyak juga yang mati, Pak. Banyak saya doain mati. Apalagi kalau ada yang minta doa dan telepon, itu sudah mau sekarat. Ini nenek saya sudah umur 100 tahun, Pak. Belum meninggal. Ya udah, terjadilah kehendak Tuhan. Mati. Haleluya. Sembuh. Hari selanjutnya dia minta, Pak Pendeta, ajarin saya ngaji dong. Ya saya ajarin Quran. Selesai ngaji, bukan ngaji ini Pak Pendeta, saya mau ngaji seperti Pak Pendeta ngaji. Oh, saya tahu maksud kamu. Ini kamar saya bayar 20 juta. Pindahkan ke kamar yang harga 100 juta. Di penjara itu mahal-mahal, Pak. Kamar itu mahalnya, tapi yang bayar 100 juta ini ada orang, ya Tuhan Yesus. Setelah saya pindah kamar, saya panggil dia. Langsung saya injilin, dia angkat tangan terima Yesus. Baptis di penjara. Begitu dua duduk di dalam kolam penjara, air hanya seperut. Ya nggak bisa lah dibaptis. Ambil air seember, tutup kepalanya. Untuk ember bisa diangkat. Haleluya. Langsung kursus singkat, kamu harus mempengaruhi ini dan sini. Besok dia bawa 2 orang. Bawa lagi. Jadi di situ 18 orang terima Yesus. 2 bulan, Golda Meir baru lahir. Jadi dia ini baru umur sebulan ini. Dia nangis. Jadi bagaimana seorang ayah sebagai hamba Tuhan dan pendeta menggendong anak hanya di balik tali besi. Nangis. Hati nangis. Tetapi saya nggak boleh nangis. Karena di depan istri saya. Saya nangis. Enggak lah. Saya harus menunjukkan bahwa saya orang tegar. Hati ini memang nggak bisa disembunyikan. Jadi begitu istri saya pergi, ya barulah saya menangis. Menghapus air mata. Nah, ini resiko. Saya sudah bilang sama istri saya, kamu kawin dengan bukan laki-laki biasa. Saya bukan pendeta biasa. Saya tidak akan melakukan seperti itu. Dan saya adalah penginjil, pemberita firman Tuhan. Saya tidak pernah berbohong dengan apapun iman dan kata hati saya. Apa yang dikatakan oleh hati saya, itu yang saya ceritakan. Maka polisi yang nggak usah ngorek-ngorek terlalu jauh. Saya ngomong apa adanya. Terus terang. Saya bilang, ngapain saya jadi orang Islam lagi? Nggak bakalan. Memang dirayu kok. Enggak, saya tidak. Wah, selama sidang itu FPI datang. Bercibun. Penuh sidang saya. Tapi begitu sidangnya habis berisik, saya lewat aja susah. Macet. Saya nggak akan datang. Untuk apa? Dia bilang waktu dia lari ke Arab, kalau Saifuddin Ibrahim
Kalau saya ditangkap, Saifuddin Ibrahim juga ditangkap. Begitu saya ditangkap, dia kabur ke negeri nenek moyang. Jadi Baktoye. 3 kali lebaran, tak pulang-pulang. Di penjara ini saya ketemu dengan teroris Bali. Dia ini ganggu orang-orang yang saya baptis. Kalau dengan saya senyum-senyum, nggak berani ngomong. Tapi dengan orang-orang yang sudah saya baptis, dia ganggu terus. Tapi saya sudah kasih tahu jawabannya. Kalau ditanya oleh Ali Imran, teroris Bali, jawabnya bagaimana? Benar, kamu sudah dibaptis. Jawabnya benar. Ya atau enggak? Iya enggak? Ya, bukan begitu jawabannya. Jawabnya begini, kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Itu mematikan pertanyaan lanjutan. Dan itulah jawaban Yesus. Jawaban perjanjian baru begitu semua. Kamu yang ngomong, kata Yesus. Apakah engkau raja? Jawab Yesus. Kamu yang ngomong. Tepuk tangan untuk Yesus. Jadi kalau kita jawab, iya benar. Itu sebenarnya nantang. Nggak usah nantang lah. Yang penting harus tenang. Amin. Amin. Saya pindahkan penjara ke Tangerang. Oh itu saya disiksa lagi di situ. Saya disiksa, kamu saya didengkulin. Ya pusing lah. Ngomong sama siapa? Kasih tahu istri? Enggak. Kasih tahu Tuhan. Tuhan, kepalaku pusing. Tolonglah Tuhan, jangan mati di penjara Tuhan. Di Botake dan di penjara Tangerang, saya tidak satu blok pun mau terima saya. Saya dimasukkan ke sel tikus, penjara di dalam penjara. Tapi di situ Tuhan itu ajaib. Kapasitas 12 orang diisi 35 orang. Aduh, napas susah. Dan bau manusia itu, aduh, nyengat. Gak enak. Muntah. Banyak pasirnya daripada nasinya. Sayur bau kecoa. Ampun. Selama 3 hari itu saya hanya sekali makan. Ada yang ngirimin makan kepada saya. Terima kasih. Hari ketiga itu ada yang masuk. Umurnya di atas saya. Sore ngobrol. Pagi kaku. Innalillahi. Di situ mental saya down. Tuhan, saya bangga disebut Paulus akhir zaman. Tapi jangan matikan saya seperti Paulus 2000 tahun yang lalu. Ada takutnya juga. Serem. Tuhan, janganlah Tuhan. Jadi pagi-pagi sudah dikeluarkan itu bangkai. Istri saya harus bayar 15 juta. Transfer ke rekening siluman. Itu ada rekening sendirilah. Barulah hari ketiga saya bebas dan saya ditempatkan di sebelah masjid blok A. Seminggu kemudian orang itu datang besok saya, ya, mulailah merasa nyaman dan kantong kiri kanan mulai tebal. Jadi kalau mau banyak duit itu masuk penjara Pak Amos. Haleluya. Karya Tuhan masuk penjara itu susah enggak? Enak aja, gara-gara mau banyak duit minta ditangkap. Haleluya. Saudara-saudara, uang yang banyak ini mulai saya pikir apa yang harus saya lakukan.
Jadi otak saya itu hanya bagaimana menginjil. Lalu saya beli macam-macam, semua makan, minum itu penuh di sebelah tidur saya itu. Saya beli 4 kardus Indomie tiap minggu, dan napi-napi yang kelaparan datang, Pak Pendeta minta Indomie, kasih. Pak Per, kasih. Pak, kasih. Belum ngomong, kasih. Terkenal Pendeta Saifuddin Ibrahim orangnya baik. Dapat nama kan. Lebih baik pendeta ini daripada imam masjid kita. Imam masjidnya itu tukang nipu, tukang ini. Nah, saya pendeta, udah baik dari dulu. Imam masjidnya baru selesai jadi imam, langsung nyabuk ke bloknya. Saya jangankan nyabuk, merokok aja kagak. Dan saya dapat nama baik. Hendaklah kebaikanmu dilihat semua orang. Lampu dinyalakan untuk ditaruh di atas kaki dia. Kota yang ada di atas gunung tidak bisa disembunyikan. Maka kalian harus jadi orang baik. Supaya makin banyak jiwa datang ke Kristus. Amin. Wah, karena terkenal Pendeta Saifuddin Ibrahim, terkenal sekali. 60 Muslim terima Yesus di penjara kedua. Karena banyak yang bertobat, saya latih lagi banyak orang, anak buah di gereja untuk menjadi mentor bagi mereka. Satu mentor itu hanya boleh mengajar 4 orang. 4 orang. 1 jam mengajar, Rp30.000. Yang belajar, Rp20.000. Terkenal lagi Pendeta Saifuddin Ibrahim, orang yang kaya. Emang kaya. Anak Tuhan, amin. Saya baptis sebagiannya, masuk sipir penjara marah. Kepala penjara marah. Saya dibuat isu saya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Tuhan, kalau bercanda jangan begini dong. Masa dipindahkan ke Nusa Kambangan? Gara-gara menginjil Tuhan. Tapi menginjil itu perih Tuhan. Tapi aku percaya rencanamu indah. Oh, saya tidak dipindahkan ke Nusa Kambangan, saya dipindahkan ke penjara kelas 1 Tangerang. Iya, jalan kaki sudah sampai. Gitu. Tapi diantar ke mobil. Nah, kalau saya kan nggak usah pakai mobil, jalan aja. Orang saya nggak pernah takut, saya nggak pernah nipu. Gitu. Dan saudara-saudara, saya latih napi, penipu, pembunuh, ini narkoba, ini tukang stut itu kawin apa namanya, memperkosa orang. Gitu. Latih semua jadi mentor. Orang baik semua jadinya, berubah jadi orang baik. Istri saya bikin kaos itu dipakai sama mentor-mentor. Yesus Tuhan dan Juru Selamat di depannya itu. Di belakangnya, saya sudah terima Yesus. Di bawahnya, kamu kapan? itu kaos itu efektif untuk menginjil. Luar biasa. Next, Pak Gilbert besok saya, dari jauh dia bilang haleluya. Dia tanya apa kabar, saya jawab apa, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Dia yang nangis. Saya biasa aja. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepada. Jadi kalau saya berani kayak begitu, karena kekuatan Tuhan. Dia doakan untuk saya. Next. Nah, khotbah di penjara, dibotakin sama. Siapa saja yang bertobat di dalam penjara, dia dipenjarakan bersama Yesus Kristus. Nangis semua mereka. Dan bangga disebut.
dipenjarakan bersama Yesus asal bertobat, asal tobat. Ini penjahat semua kok. Ada beberapa pendeta penjahat semua. Saya cuci otaknya. Cuci otaknya. Hidup hanya sebentar sekali kok. Maling. Apa artinya? Ini 2 orang pengusaha saya cuci otaknya ini. Sama-sama di penjara. Pak Timotius Arifin datang dan mendoakan saya. Next. Sebagian saya baptis. Haleluya. Kesaksiannya itu ini khutbah. Khutbah ini saya rangkum agar kita semua kesedihan kita di dalam perjamuan kudus itu, di mana Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya dan kita sedang menikmati perjamuan kudus. Yohanes 13 ayat 26 sampai 30. Yohanes 13 ayat 26 sampai 30. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, yang mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yesus menerima roti itu, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Bagaimana kesedihan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan Yesus itu ya penuh dengan penderitaan hidupnya. Saya tidak mau menyamakan penderitaan saya dengan Yesus Kristus, nanti saya disalib lagi nanti. Tetapi menjadi orang Kristen itu adalah bayar harga. Ikut dia dan salib. Semua hamba Tuhan tentu tidak sanggup dibaptis, dipenjarakan atau hidup menderita. Ya ada yang hidupnya enak. Tetapi bagi saya, enak atau tidaknya itu hidup, yang penting berkenan di dalam Tuhan.